Jadi yang seperti kita ketahui teman-teman bahwa Indonesia itu memiliki suku, agama, ras dan kebudayaan. Jadi di sini bahwa kita akan menyimpulkan bahwa apa Kak Haji? Jadi yang dapat kita simpulkan dari banyaknya keberagaman di Indonesia ini diperlukan adanya rasa toleransi dan saling menghargai untuk mempererat persatuan dan mencegah terjadinya perpecahan di antara warga negara Indonesia. Jadi di sini teman-teman kesimpulannya adalah tidak boleh membedakan antara agama, ras, kebudayaan, bahkan pembedaan lainnya. Jadi kita tidak boleh mengejat ya teman-teman bahwa kita itu agamanya berbeda. Ini tidak boleh atau ini perbedaan mungkin secara bahasa, kebudayaan dan mungkin yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Kemudian pertanyaan yang kedua itu mengapa toleransi penting dalam kehidupan bermasyarakat? Ya, jadi sifat toleransi itu sangat penting sekali dalam kehidupan bermasyarakat, dan khususnya ini adalah dalam kehidupan beragama, karena toleransi itu lebih dialamatkan kepada untuk kehidupan beragama. Dengan toleransi itu maka kita bisa menjalin persaudaraan, kemudian menghargai hak-hak orang lain, kemudian bisa menerima perbedaan. Jadi lebih indah apabila kita bisa menerima keberagaman daripada keseragaman. Karena saya umpamakan taman itu akan indah apabila bunganya itu berwarna-warni. Tapi kalau taman itu hanya satu bunga, satu warna, itu tidak indah. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu bagaimana sih peran pendidikan dalam menumbuhkan rasa toleransi dan menghargai keberagaman? Itu peran pendidikan agama Bapak, menurut Bapak itu gimana? Ya, jadi gini ya Pak, justru untuk menumbuhkan rasa toleransi memang harus dimulai dari pendidikan dini, pendidikan dini. Jadi mungkin mulai dari TK, dari SD, dari SMP, dari SMA, itu pengembangan sifat toleransi itu sudah mulai dikembangkan. Kemudian dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan agama itu memang khususnya agama Islam ini ya, memang harus dikembangkan ataupun materi mata kuliahnya, materi ajarnya itu bagaimana agar materi dari mata kuliah pendidikan agama Islam itu tidak menimbulkan fanatik secara eksternal, sehingga tidak menumbuhkan sifat intoleransi. Nah, ketika anak-anak itu sudah ditanamkan bagaimana untuk bisa mempunyai sifat toleransi, maka insya Allah nanti dia akan dalam bermasyarakat akan menjadi toleran. Kemudian pertanyaan yang keempat itu menurut Bapak pribadi itu bagaimana sikap Bapak jika bertemu atau melihat individu yang intoleran? Iya, jadi gini, kita bisa mengatakan bahwa dia itu intoleran apabila dia itu sudah ada aksi, ada action begitu lagi. Tapi kalau tidak ada action, kita tidak bisa bisa mengasumsikan bahwa itu toleran atau tidak. Nah, ketika ada aksi orang-orang intoleran, maka usaha kita, maka satu adalah dengan cara persuasif. Persuasif itu adalah bagaimana agar orang-orang tersebut, kelompok-kelompok tersebut itu diajak secara baik-baik, gitu, secara persuasif. Persuasif itu artinya itu seperti kita kepada anak kecil gitu, jadi dirayu-rayu gitu, bahwa
apa yang Anda lakukan itu adalah salah, Anda lakukan itu tidak benar, baik secara negara maupun secara agama. Itu satu. Kemudian dengan cara preventif. Nah, terus terang saja muncul sifat intoleran itu biasanya itu pada kegiatan keagamaan itu. Contohnya misalnya menjelang hari Natal untuk di Indonesia, karena Indonesia itu kan mayoritas agama Islam, maka sifat intoleran itu muncul dari orang-orang Islam gitu. Nah, ketika kita ketemu dengan kelompok-kelompok yang akan melakukan kegiatan intoleran dan dalam masa yang banyak itu, maka dengan cara preventif, misalnya lapor pada polisi, kemudian kepada keamanan setempat, ataupun mungkin dengan menutup apa yang menjadi sasaran dari orang-orang intoleran tersebut, begitu. Ya, bahwa kemudian yang amandemen itu apa namanya ya? Apa saja yang menjadi hambatan dalam menemukan sifat toleransi? Oh iya, jadi gini, di era digitalisasi ini sifat intoleran itu tumbuh dengan subur, gitu. Karena apa? Kejadian di suatu tempat itu akan menyebar secara cepat, dalam hitungan detik bisa diketahui oleh di tempat lain. Padahal belum tentu apa yang dilihat di medsos itu di era digitalisasi ini itu benar, gitu. Nah, oleh karena itu saran saya bermainlah medsos secara bijaksana, gitu. Kalau memang perlu diunggah ya diunggah, kalau tidak ya tidak, karena dampaknya itu akan menumbuhkan sifat intoleransi itu. Sebagai contoh misalnya, ada kelompok agama A konflik dengan konflik agama B, langsung diunggah di medsos, kemudian di tempat yang lain itu membaca atau melihat gitu, maka akan menimbulkan rasa fanatisme dari salah satu kelompok yang berkonflik itu. Nah, itu akan menumbuhkan sifat intoleransi bagi masing-masing kelompok juga, begitu. Nah, kemudian yang kedua, dengan melalui pendidikan agama, tanamkan bahwa agama adalah sarana bertukar, gitu. Bahwa tidak boleh menganggap bahwa menuhankan agama, tapi hanya sebagai sarana bertukar saja. Kenapa saya tekankan seperti itu? Karena menduduki urutan yang pertama, intoleran adalah masalah agama. Kemudian itu bagaimana cara Bapak menerapkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Oh iya, jadi bicara menerapkan mesti tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan, itu. Nah, maka penerapannya di bidang pendidikan, itu. Kemudian yang kedua, lepaskan atribut kelompok, atribut keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita mau gotong royong gitu, udah campur aja agama A, B, C, nggak usah bawa-bawa. Jadi tidak boleh membeda-bedakan gitu ya Pak? Betul, jadi tidak boleh membeda-bedakan, lepas saja atributnya begitu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau memungkinkan, maka ketika kelompok A mempunyai kegiatan, maka kelompok yang lain harus membantu. Ketika kelompok B mempunyai kegiatan, kelompok A ikut membantu. Terus terang saja misalnya dalam kegiatan Natal, kegiatan Natal, memang orang Islam itu nggak boleh terlibat dalam kegiatan Natal, tapi dalam batas-batas, misalnya itu yang terkait dengan ibadah. Ritual ibadahnya. Tapi kalau seremonialnya nggak masalah. Dan pendapat saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru itu tidak haram. Dan
dengan seperti itu, misalnya kita mengucapkan atau pada orang yang beragama Nasrani dan orang yang beragama Nasrani mengucapkan selamat Idul Fitri kepada orang Islam, itu kan nanti akan berdampak baik gitu. Demikian gitu. Ya baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Bapak ada pesan sendiri nggak buat mungkin warga Unperba atau di luar Unperba itu gimana sih cara menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama dan suku bangsa? Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita di dalam negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai agama, berbagai bahasa, berbagai budaya dan sebagainya, maka toleransi itu harus dinomor-satukan. Jadi kita lebih baik menerima, lebih indah menerima keberagaman, daripada menolak keseragaman gitu. Jadi kita terima keberagaman dan tolak keseragaman. Artinya tidak harus satu warna gitu. Nah, karena apa tadi kan saya sampaikan, taman itu akan lebih indah apabila terdiri dari berwarna-warni itu daripada hanya satu warna bunga gitu. Nah, penghormatan kepada menanamkan sifat toleransi ini yang paling menonjol adalah. Oleh karena itu kita benar-benar toleran pada agama lain, menghargai agama orang lain, dan fanatik agama kita boleh, tapi internal, jangan di ruang publik. Ketika kita di ruang publik adalah kita sama haknya. Itu kita pesankan kepada seluruh mahasiswa, janganlah menjadi mahasiswa yang intoleran. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, sukses ya Pak. Ya, sekian wawancara dari kelompok kami. Apabila ada salah dari kata tutur kata, kami mohon berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.